Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini kita masih sempat diberi kesehatan, kekuatan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan aktivitas kita dari pagi hingga sore ke depan. Jumpa lagi dengan saya Warta Salidayat. Saya akan membacakan berita Konvergensi News yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar edisi hari ini di awal pekan Senin tanggal 8 Januari 2024. Untuk di berita Konvergensi News, berita Kota Makassar mengangkat soal kedatangan tamu senior kita di ruangan podcast berita Kota Makassar, yaitu di Dwi Utami Sahra, model dan pemain film. Memang kita akui bahwa untuk menjadi seorang entertainment tidak begitu mudah. Kadang kita mendapat hambatan-hambatan, cibiran-cibiran dari luar terkait mengenai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di entertain, sehingga jika tidak ada semangat untuk terus berjuang, berusaha menjadi seorang entertain terkenal, akan menjadi kendor. Bahkan semangat tersebut terus harus dipelihara sehingga bisa menuju ke puncak untuk menjadi entertain terkenal. Begitupun yang dilakoni oleh Dwi Utami Sahra yang merupakan model dan pemain film. Dwi Sahra ini yang kini berumur 21 tahun, sempat bergelut di dunia model, dan sebelumnya ia juga pernah bermain film dan juga menjadi seorang kreator konten serta bekerja. Dwi tidak begitu mulus berjalan untuk menjadi seorang entertain karena sempat juga mendapat cibiran-cibiran dari luar terkait aktivitas dirinya sebagai pemain film dan model. Bahkan sebelum masuk dalam dunia model, sempat salah satu fotografer meminta kepada Dwi untuk ikut dalam modeling, sehingga saat itu Dwi merasa canggung untuk ikut, tetapi karena desakan fotografer tersebut sehingga Dwi juga ikut menjadi seorang modelin. Bahkan sempat dipanggil untuk bermain film di beberapa film yang ada di kota ini. Bahkan sempat juga Dwi mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya, meskipun sempat orang tuanya meminta supaya Dwi untuk berhenti menjadi seorang entertain, terutama model, dengan banyaknya cibiran-cibiran tersebut. Berita Konvergensi News ini Anda juga bisa dengar di Makassar, BKM. Ada banyak komentar ketika seseorang bergelut di dunia entertain, terutama model. Termasuk cibiran sekalipun. Dan juga bisa ditonton di untuk orang tua sih alhamdulillah untuk saat ini mendukungnya, masih mendukung, merespon pekerjaan apa saja yang saya kerjakan, merespon. Selama alurnya masih positif. Ya, positif. Keluarga, lebih ke keluarga, sepupu-sepupu yang selalu mendukung. Berita Konvergensi News ini Anda juga bisa jumpai di platform media sosial kami. Ada di Instagram official Berita Kota Makassar. Ada di TikTok Berita Kota Makassar. Ada di koran digital. Ada di Facebook Watch Berita Kota Makassar. Dan jangan lupa subscribe, di follow akun Konvergensi News dan Berita Kota Makassar. Selanjutnya saya akan membacakan berita yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar edisi hari ini Senin tanggal 8 Januari 2024. Di halaman Metro Makassar, Berita Kota
Kota Makassar mengangkat soal Makassar Newport yang dimana pelabuhan MNP ini mulai difungsikan dan aktif beroperasi. Bahkan pembangunan tahap 1B dan 1C sudah tuntas. Ini dibuktikan dengan sejumlah alat-alat berat sudah mulai meninggalkan kawasan Makassar Newport 1B dan 1C sejak September 2023 lalu. Dengan hadirnya MNP ini, kapasitas terminal peti kemas naik 150% dari semula 1 juta TEUs atau kontainer berukuran 20 kaki menjadi 2,5 juta TEUs atau meningkat 150%. Capaian bongkar muat selalu di atas 100% dari target tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Regional Head 4 Pelindo, Endriani Muiz, yang mengatakan bahwa terminal peti kemas Newport ini selalu mencatat capaian kegiatan bongkar muat rata-rata di atas 100%. Awalnya Pelindo Regional 4 menetapkan RKAP arus bongkar muat sebesar 193,287 TEUs. Namun melihat derasnya arus bongkar muat di awal-awal 2023, Pelindo lalu menaikkan target dalam RKAP perubahan 2023 menjadi 212,675 TEUs. Selain berita di halaman Metro Makassar, Berita Kota Makassar juga memiliki halaman khusus yang namanya Amaloki atau Lewatki di lorong wisata. Halaman ini merupakan halaman kerjasama pemerintah Kota Makassar dengan Berita Kota Makassar untuk melihat lorong-lorong yang ada di Kota Makassar semakin indah, semakin cantik dan tertata dengan baik. Seperti di Berita Kota Makassar di halaman Amaloki ini, Berita Kota Makassar mengangkat berita soal optimisme, semangat masyarakat, semangat warga di dalam lorong untuk terus menata lorong wisatanya di awal tahun ini. Bahkan di program lorong wisata yang sudah hampir 2 tahun ini, mereka atau warga tetap antusias bersama kelompok wanita tani, warga, penjabat, ketua RT/RW dan Dewa Lorong untuk terus menata lorong-lorongnya, apalagi memasuki musim penghujan ini. Seperti pemerintah Kelurahan Kapasaraya bersama warga melaksanakan kerja bakti dan pengecatan di lorong wisata Longis Raudatul Nur Reynats BL di RW 02 Kelurahan Kapasaraya, Kecamatan Tamalan Rea. Dan menurut Ketua RW Kelurahan Kapasaraya Ilham Nur bahwa keaktifan warga untuk melakukan pembenahan lorong sangat tinggi dan dilakukan secara gotong royong. Bahkan menurut Lurah Kapasaraya Abu Bakar SE bahwa ia sangat memberikan respon positif melihat dengan antusias warga dalam membenahi lorongnya. Selain halaman Metro dan halaman Amaloki, Berita Kota Makassar juga memiliki halaman khusus namanya Adama. Halaman ini juga merupakan halaman kerjasama pemerintah Kota Makassar dan Berita Kota Makassar untuk melihat sejauh mana pelayanan aduan masyarakat yang masuk di warung atau pusat layanan masyarakat di 112 Balai Kota Makassar. Seperti di halaman Adama hari ini, masyarakat yang berada di Kelurahan Tanjung Merdeka di Kampung Lete yang meminta supaya pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan aparat kepolisian dari Polsek Tamalate dan Polrestabes Makassar untuk terus mengintensifkan razia minuman keras ya berbagai merek termasuk minuman keras tradisional jenis balok di perbatasan Goa dan Makassar, karena warga khawatir lewat perbatasan ini minuman keras tradisional tersebut bisa leluasa masuk sehingga warga yang ada di Kota Makassar bisa saja mengkonsumsi minuman tradisional tersebut sehingga tingkat kriminalitas bisa saja tinggi. Selain meminta razia di perbatasan Goa Makassar, warga juga di Kelurahan Tanjung Merdeka
Bulete meminta supaya aparat kepolisian terus juga mengintensifkan penertiban terhadap balapan liar yang seringkali terjadi di wilayah tersebut. Olehnya itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib, saat melaksanakan kegiatan rutin safari subuh di Masjid Jami Baitur Rahman Tanjung Jalan Kampung Lete, Tanjung Merdeka, Kecamatan Malate, Kota Makassar, ini mengaku bahwa ia akan terus mendengar aduan dan permintaan warga dan akan memerintahkan personil kepolisian sejajaran Polrestabes Makassar untuk memaksimalkan atau melaksanakan patroli gangguan Kamtibmas di perbatasan Gua dan Makassar, khususnya di Jalan Metro Tanjung Bunga. Berita-berita ini seperti berita Adama di halaman Maloki serta di halaman Metro Makassar dan di berita Konvergensi News, berita Kota Makassar, ini bisa kita baca juga di terbitan koran cetak hari ini di berita Kota Makassar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Konvergensi News dan berita Kota Makassar. Saya Warta Salidayat bersama kru yang bertugas hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.